Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan melakukan role play kunjungan keluarga yang dilakukan secara online. Pemeran-pemerannya yaitu ada sebagai pasien, yaitu Adi Mahmuda, lalu ada istri pasien, Dea Rizky Fania Putri, lalu ada anak, Dava Elizabeth, ada perawat 1 Maulida Fatima, dan perawat 2 Rama Ramadan. Baik, saya akan membacakan kasus dari roleplay ini. Tuan X berusia 35 tahun, merupakan seorang pekerja konstruksi di satu daerah di ibu kota dan merupakan perokok aktif. Dirinya selalu mengeluh pusing, mual, dan sering merasa cepat lelah saat bekerja. Ketika pergi untuk memeriksakan keluhannya ke klinik, didapati tekanan darah 140/100 mmHg. Dokter mengatakan Tuan X menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tapi setelah mengetahui sakit yang diderita, Tuan X jarang kembali ke klinik karena tidak memiliki biaya untuk berobat dan tidak memiliki asuransi apapun. Saat ini, mahasiswa keperawatan komunitas atau keluarga akan melaksanakan kunjungan ke rumah Tuan X untuk memeriksakan kondisi Tuan X dan keluarga. Banyak orang. Perawat melakukan kontrak waktu dengan keluarga pasien untuk melaksanakan kunjungan melalui Google Meeting. Role play dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, apa betul Bapak dengan Tuan X? Ya betul Pak. Bapak, perkenalkan kami mahasiswa keperawatan keluarga dari Stikes Karisma. Maksud kami datang ke sini yaitu guna melaksanakan kunjungan online untuk memeriksakan kondisi kesehatan keluarga Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya silakan Mbak. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan saya perawat Maulida dan teman saya perawat Rama Ramadan. Nah baik Pak, sebelum kita mulai saya akan melaksanakan kontrak waktu kembali. Kita akan melaksanakan pemeriksaan dengan durasi kurang lebih 15 menit. Saya akan menanyakan kondisi kesehatan Bapak dan keluarga. Apakah ada keluhan yang saat ini sedang Bapak rasakan atau anggota keluarga Bapak rasakan? Saat ini saya mengalami keluar pusing Bu, mual sama cepat lelah. Seharusnya hari ini saya bekerja dan di sebuah konstruksi saya pernah pergi ke klinik dan dokter mengatakan saya mengalami hipertensi Bu. Sejak kapan Bapak merasakan keluhan itu Pak? Untuk yang saya rasakan sudah ada 3 tahun yang lalu, tapi baru memeriksa belakangan ini. Ya semenjak semakin parah aja, setiap makin hari makin parah. Saya jarang memeriksanya karena biaya untuk berobat ke klinik ya tidak ditanggung sama asuransi Bu. Oh iya, apakah Bapak mengetahui mengapa Bapak menderita hipertensi? Apa Bapak juga tahu kenapa? Apakah ada anggota keluarga lain yang mengalami hal serupa seperti Bapak? Oh kalau itu saya nggak tahu, Bu. Keluarga saya juga nggak tahu sih. Oh, Bapak kurang tahu ya Pak. Baik Pak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hipertensi atau yang sering disebut tekanan darah tinggi ya Pak. Ya, baik Bu. Ya, Bapak, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan juga gagal jantung. Nah Pak, tekanan darah dibagi menjadi 2, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan saat otot jantung relaksasi. Sebelum kembali memompa darah, tekanan darah diklasifikasikan sebagai berikut ya Pak. Normalnya itu berada di bawah 120/80 mmHg. Meningkatnya berkisar antara 120 sampai dengan 120
untuk tekanan sistolik ya Pak. Nah 80 mmHg itu untuk tekanan diastolik. Hipertensi tingkat 1 yaitu 130/80 mmHg hingga 139/89 mmHg. Nah, kemudian hipertensi tingkat 2 yaitu 140/90 atau lebih tinggi dari itu. Nah, penyebab dan faktor dari hipertensinya yaitu Pak, tekanan darah tinggi seringkali tidak diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa kondisi yang dapat memicu tekanan darah tinggi, diantaranya yang pertama yaitu kehamilan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, gangguan ginjal, dan gangguan pernapasan saat tidur. Meskipun bisa terjadi pada semua orang, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami tekanan darah tinggi seperti lanjut usia, memiliki keluarga yang menderita hipertensi juga, memiliki kebiasaan merokok, dan jarang berolahraga. Nah, kemudian Pak, ada pengobatan dan pencegahan hipertensi, yaitu menjalani gaya hidup sehat dapat menurunkan sekaligus mencegah hipertensi. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, dan berhenti merokok. Beberapa pasien hipertensi diharuskan mengkonsumsi obat penurun tekanan darah seumur hidup. Karena itu, pentingnya untuk melakukan langkah pencegahan sedini mungkin, terutama bila Bapak memiliki faktor resiko hipertensi. Nah, Pak, komplikasi dari hipertensi yaitu tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah dan organ-organ lain di dalam tubuh. Jika dibiarkan tanpa penanganan, hipertensi yang tidak terkontrol bisa menimbulkan kondisi yang disebut hipertensi maligna. Nah, kondisi ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit atau komplikasi serius ya Pak, seperti aterosklerosis, yaitu penyempitan atau pembesaran pembuluh darah arteri. Nah, maaf Pak, maksudnya pengerasan pembuluh darah arteri. Kemudian kehilangan penglihatan. Kemudian terbentuknya aneurisma atau pembesaran atau penonjolan pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah dan gagal ginjal. Apakah kepada istri pasien ada yang ingin ditanyakan? Iya, saya ingin mengajukan pertanyaan, Bu. Iya, silakan Bu. Apa yang bisa saya lakukan sebagai istri penderita hipertensi? Karena suami saya sering tidak mau pergi ke klinik untuk berobat. Nah, Ibu sebagai istri, Ibu bisa mendukung suami Ibu untuk berobat ya Bu. Bisa dirayu dengan secara perlahan. Nah, Ibu bisa mengajak Bapak atau pergi ke klinik secara bersama ya Bu, jangan sendiri-sendiri. Ibu juga bisa mengingatkan suami Ibu untuk tidak merokok lagi. Mungkin tidak mengurangi ya Bu, bukan tidak, tapi secara perlahan mengurangi. Mengontrol makanan yang seharusnya dikonsumsi, kebanyakan hipertensi juga Bu. Oh, begitu ya Sus. Saya sudah sering mengingatkan suami saya untuk berhenti merokok. Terus aku juga sering ngajak Papa olahraga bareng, Bu. Oh iya betul, anak saya sering mengajak suami saya untuk olahraga. Oh iya Sus, aku mau nanya, kalau makanan yang baik untuk hipertensi itu apa aja ya Sus ya? Nah, penjelasan tentang selebihnya yaitu akan dijelaskan oleh perawat Rama ya. Oke Sus. Ya, bentar ya. Saya siapkan dulu PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bapak, Ibu, Adik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja penyebab hipertensi, terus bagaimana cara pencegahannya, dan tindakan apa yang harus dilakukan. Lanjut ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh perawat Maulida, hipertensi merupakan suatu kondisi kronis di mana tekanan darah dalam tubuh meningkat dan mencapai angka 140/90 mmHg atau lebih. Penyakit ini disebut sebagai silent killer. Mengapa? Karena tidak memiliki gejala khas meski seseorang sudah mengalaminya selama bertahun-tahun. Penyebab dari hipertensi ini diantaranya usia di atas 65 tahun, kelebihan berat badan, riwayat keluarga dengan hipertensi, kurang olahraga, konsumsi garam, kafein, dan alkohol secara berlebihan, kurangnya asupan sayur dan buah, dan kebiasaan merokok. Nah, jadi kalau misalkan Bapak
mempunyai kebiasaan merokok, Bapak harus berhenti ya. Karena itu merupakan salah satu penyebab hipertensi, Pak. Dan untuk ibunya tolong support bapaknya supaya nggak merokok lagi ya, Bu. Lalu bagaimana mengendalikan hipertensi? Untuk mengendalikan penyakit hipertensi ini, penderita atau bapak harus mengubah gaya hidupnya dengan cara satu, menurunkan berat badan hingga batas ideal. Yang kedua, membatasi asupan garam tidak lebih dari 6 gram atau setara dengan 1/4 atau sampai setengah sendok teh per hari. Menghindari minuman beralkohol, kafein dan rokok ya. Terus yang keempat, berolahraga secara rutin dan teratur dengan frekuensi 3-4 kali dalam seminggu. Yang kelima, memantau tekanan darah secara rutin dengan memeriksa diri ke pusat kesehatan terdekat. Lalu bagaimana pencegahan makanan atau minuman penderita hipertensi? Yang pertama, makanan dan minuman dalam kaleng seperti minuman bersoda, sarden, sosis dan kornet itu harus dihindari ya, Pak. Boleh tapi jangan terlalu berlebihan lah konsumsinya. Makanan dengan berkadar lemak jenuh tinggi seperti daging merah, susu, gorengan, dan makanan berminyak serta berlemak lainnya itu harus dikurangi ya, Pak. Yang ketiga, makanan yang diolah menggunakan garam natrium seperti biskuit, keripik, dan makanan kering yang asin. Keempat, makanan yang diawetkan seperti asinan, abon, ikan asin, dan telur asin itu juga harus dihindari atau diminimalisir. Kelima, susu full cream, keju, mayones, kuning telur, dan kulit ayam. Yang keenam, alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti durian atau tape. Nah, lalu di sini saya ada video animasi itu tentang edukasi hipertensi. Tolong disimak ya Bapak, Ibu, Adik. Hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah lebih dari 120/80 mmHg. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, gagal jantung, disfungsi ereksi, dan gangguan penglihatan. Penyebab hipertensi primer diantaranya garam berlebihan, stres, malas gerak, obesitas, merokok, dan meminum alkohol. Penyebab hipertensi sekunder. Beberapa kondisi dan obat-obatan yang bisa jadi penyebab hipertensi sekunder, yaitu sebagai berikut. Dan beberapa obat ilegal seperti kokain, amfetamin. Lalu, bagaimana cara penjagaannya? Kurangi asupan garam, aktif bergerak, berat badan ideal, berhenti merokok, perbanyak makan buah dan sayuran, olahraga rutin, kelola stres dengan baik, dan kontrol selalu tekanan darah. Ayo, cegah hipertensi mulai dari sekarang. Ya, terima kasih perawat Rama. Nah, baik Bapak, Ibu, Dek, kunjungan kami sudah selesai. Jika terjadi hal yang tidak bisa ditangani oleh Ibu sendiri atau hal yang tidak diinginkan kepada Bapak karena hipertensinya kambuh, Ibu bisa menghubungi kami atau langsung ke pelayanan kesehatan terdekat ya. Semoga yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat ya, Pak, Bu. Ya, terima kasih banyak Sus, A. Ya, baik Pak, Bu, mari kita akhiri kunjungan online ini ya. Ya, baik Bapak, Ibu, mari kita akhiri kunjungan online ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya. Ya, terima kasih banyak. Ya, makasih. Ya, kami pamit undur diri ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.